Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nailur Raja, syarah daripada kitab Safinatin Najah. Kita telah sampai kepada perkataan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Al-haulu, adapun makna haulu, maknanya adalah al-quwatu, kekuatan. Wal quwatu, adapun kuat, itu maknanya adalah al-qudratu, kemampuan atau kekuasaan. Al-ali, adapun makna ali, maknanya adalah al-jalil, yaitu agung, al-azim, maha besar. Fal-uluwu, adapun ulu, al-mafhumu, yang dipahami, minhu darinya, itu maknanya adalah uluwun maknawiyun, yaitu ketinggian yang bersifat maknawi. La makaniyun, bukan ketinggian yang bersifat tempat. Jadi ketinggian Allah itu bersifat makna, bukan bersifat tempat. Likidamihi ta'ala, karena kidamnya Allah ta'ala. Wa huduthil makan, dan barunya tempat. Jadi maknanya Allah enggak bertempat. Fahuwa, adapun Allah itu maujudun, itu sudah wujud, qabla wujudil makan, sebelum wujudnya tempat. Wa huwal an, dan adapun Allah sekarang itu alama, atas kondisi, alaihi, di atas Allah, karena yang ada siapa Allah dahulu. Wal azim, adapun azim, maknanya adalah al-jalil, agung, al-muqaddasu, yang disucikan. Wal makna, adapun makna la haula wala quwata illa billah, maknanya adalah la qudrata, tidak ada kekuasaan, likulli makhluqin, bagi setiap makhluk, ala ayyi amalin, atas amal apapun. Tidak ada kemampuan bagi setiap makhluk atas melakukan amal apapun, illa billah, kecuali dengan Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, yang maha besar. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka para ulama, innal makna, sesungguhnya makna, wa aurada, dan telah mendatangkan, ba'duhum, telah mendatangkan fihi, di dalam makna, sebagian ulama telah mendatangkan hadisan hadis di dalam makna la haula wala quwata illa billah. Maknanya adalah la haula anil maksiyah, tidak bisa menghindar, anil maksiyah, dari melakukan kemaksiatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, ala ta'ah, atas melakukan ketaatan, illa bitaufiqillah, kecuali dengan taufik dari Allah. Jadi makna la haula wala quwata illa billah itu maknanya adalah la haula anil ma'siyah wala quwata ala ta'ah illa bitaufiqillah. Tidak bisa menghindar dari berbuat maksiat dan tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan taufik dari Allah. Wa huwa, adapun taufik itu adalah khalqu qudratit ta'ah fil abdi. Adapun taufik itu adalah menciptakan kemampuan ketaatan fil abdi, pada hamba. Fal haul, adapun haulu, alaihi, atas hamba, itu bimakna tahawul, maknanya adalah menghindar. Sehingga makna la haula maknanya adalah la tahawula anil maksiyah. Kemudian kita sekarang masuk kepada faslun, fasal. Al-faslu lughatan, adapun fasal secara makna bahasa, maknanya adalah al-hajizu, yaitu penghalang. Penghalang baina syai'aini, antara dua perkara. Biasanya fasal ini digunakan untuk memisahkan
antara pembahasan satu dengan pembahasan yang lainnya. Misalnya faslun fi ahkamit thaharah, kemudian ada lagi bawahnya faslun fi ahkamil wudu dan seterusnya. Jadi biasanya digunakan untuk memisahkan satu pembahasan kepada pembahasan yang lainnya. Wastilahan adapun fasal secara istilah itu adalah ismun nama li alfadzin makhsusatin bagi lafat-lafat yang dikhususkan dan latin yang menunjukkan ala ma'anin makhsusatin atas makna-makna yang dikhususkan, mustamilatin yang mengandung ala furu'in atas cabang-cabang, wa masailah masalah-masalah, wa tanabiha dan tanbih-tanbih peringatan-peringatan, ghaliban secara umum. Secara umum isinya fasal itu adalah memuat furu' cabang-cabang permasalahan, masalah-masalah, tanbih-tanbih. Jadi biasanya di bawah fasal itu ada furu' cabang-cabang permasalahan, kemudian ada masalah-masalah, masail, kemudian ada tanbih-tanbih peringatan-peringatan. Wa huwa adapun fasal itu minat tarajimil masyhurah, itu termasuk tarajim ini judul al-masyhurah yang masyhur yang terkenal. Jadi biasanya faslun itu diletakkan di bagian atas sebagai judul pembahasan. Misalnya fasal fil wudu, fasal fis shalah dan seterusnya. Wa minha dan di antara tarajim al-masyhurah, di antara judul-judul yang terkenal yang digunakan oleh para ulama adalah al-kitab. Kitab, kemudian al-babu, bab, kemudian wal far'u, cabang, wal mas'alatu, wa tanbih. Ini biasanya digunakan untuk judul-judul. Wal khotimatu dan khotimah, penutup, wa tatimatu dan penyempurna, wal qaid dan qaid. Fal kitabu adapun kitab, lughatan dalam makna bahasa. Kitab dalam makna bahasa itu maknanya adalah ad-dhammu wal jam'u, himpunan atau kumpulan. Wastilahan sementara kitab dalam makna istilah itu adalah ismun, nama, li jinsin bagi satu jenis, minal ahkam dari beberapa hukum, nama bagi jenis dari beberapa hukum, mustamilatun yang mengandung ala abwabin atas beberapa bab, wa fusulin beberapa fasal, wa furu'in dan beberapa cabang, wa masaila dan masalah-masalah, wa tanabiha dan tanbih-tanbih ghaliban secara umum. Secara umum kitab itu isinya adalah seperti itu. Jadi kalau kitab ini lebih luas cakupannya. Karena di dalam kitab itu ada beberapa bab, ada beberapa fasal, ada beberapa cabang, masalah dan peringatan-peringatan, tanbih-tanbih. Jadi yang paling luas cakupannya ini adalah kitab. Misalnya Kitabu Ahkamit Thaharah. Nah, di bawah Kitabu Ahkamit Thaharah nanti itu ada beberapa fasal, ada beberapa bab, ada beberapa furu' dan yang lain-lainnya. Kemudian al-babu adapun bab lughatan secara makna bahasa. Makna bab secara makna bahasa itu adalah furjatun, yaitu satu celah, fi satirin pada dinding, yutawassalu yang dijadikan sarana biha dengan furjah tadi, min kharijin dari luar, ila dakhilin kepada masuk ke dalam, wa aksuhu dan sebaliknya dari dalam keluar. Seperti pintu rumah, yaitu celah yang ada di dinding yang dijadikan sarana untuk keluar masuk. Itu secara makna bahasa. Sekarang wastilahan adapun bab dalam makna istilah yang digunakan para ulama itu adalah ismun, nama, li alfadin bagi lafat-lafat makhsusatin yang dikhususkan, dalatin yang menunjukkan ala ma'anin atas beberapa makna, makhsusatin yang dikhususkan, mustamilatin yang memuat ala fusulin atas fasal-fasal, wa furu'in dan cabang-cabang, wa masaila dan masalah-masalah, wa tanabiha dan tanbih-tanbih ghaliban secara umum.
Secara umum, isinya bab itu adalah fasal-fasal, cabang-cabang, masalah-masalah, dan tanbih-tanbih. Jadi cakupan bab ini di bawah kitab. Kemudian wal far'u adapun far' cabang, lughatan dalam makna bahasa, cabang ini adalah ma sesuatu inbana yang dibangun ala ghairihi di atas yang lainnya. Yaitu seperti dinding rumah. Dinding rumah itu adalah sesuatu yang dibangun di atas pondasi. Nah, cabang itu adalah sesuatu yang dibangun di atas yang lainnya. Ini secara lughah. Wastilahan adapun secara istilah yang digunakan oleh ulama fikih adalah ismun, nama, li alfadhin bagi lafat-lafat makhsusatin yang dikhususkan, mustamilatin yang mengandung ala masaila atas masalah-masalah ghaliban secara umum. Secara umum isinya cabang itu adalah masalah-masalah. Sekarang wal mas'alah itu adapun masalah lughatan dalam makna bahasa itu adalah as-su'al. Secara bahasa mas'alah itu maknanya adalah as-su'al, yaitu pertanyaan. Wastilahan adapun menurut istilah mas'alah secara istilah itu maknanya adalah matlubun khobariyun yubarhanu alaihi fil ilmi. Matlubun khobariyun tuntutan pengkhabaran yubarhanu yang dijadikan dalil bukti alaihi atas matlub khobarin tadi fil ilmi di dalam ilmu pengetahuan. Jadi masalah dalam makna istilah itu adalah tuntutan pengkhabaran, matlubun khobariyun, tuntutan pengkhabaran yang dibuktikan secara ilmiah. Jadi masalah dalam makna istilah itu adalah tuntutan pengkhabaran yang harus dibuktikan secara ilmiah. Yubarhanu alaihi fil ilmi. Kemudian wa tanbihu adapun tanbih lughatan dalam makna bahasa, tanbih maknanya adalah iqadhu au qadha yuqidhu iqad, yaitu maknanya membangkitkan, membangunkan, membangkitkan. Wastilahan adapun secara istilah, tanbih secara istilah yang digunakan para ulama fikih adalah unwanul bahthi al-lahiq, yaitu judul pembahasan al-lahiq lanjutan, judul pembahasan lanjutan yang datang berikutnya. Alladzi taqaddamat yang telah terdahulu lahu bagi unwanul bahthi tadi isyaratun yang isyarahnya itu sudah ada terdahulu. Bihaitsu dengan sekira yufhamu bisa dipahami apa unwanul bahthi, bisa dipahami minal kalami sabik dari ucapan sebelumnya, ijmalan secara global. Jadi kurang lebih tanbih ini adalah kalimat susulan yang sebenarnya kalimat tersebut itu sudah bisa dipahami dari kalimat sebelumnya secara ijmal. Tetapi tanbih ini lebih memperjelas pembahasan sebelumnya. Kemudian wal khotimatu, khotimah ini biasanya diletakkan pada akhir pembahasan. Khotimatun khotimah, pembahasan akhir, penutup. Lughatan dalam makna bahasa, khotimah ini dalam makna bahasa adalah akhiru syai', akhirnya sesuatu. Wastilahan adapun menurut istilah itu adalah ismun, nama lil alfadhin, li alfadhin bagi lafat-lafat maksusatin yang dikhususkan, dalatin yang menunjukkan ala ma'anin maksusatin atas makna-makna yang dikhususkan, ju'ilat yang mana lafat-lafat yang dikhususkan tadi atau makna-makna yang dikhususkan tadi dijadikan akhirul kitab, pada akhir kitab, au babin atau dijadikan pada akhir bab. Makna-makna yang khusus tadi dijadikan pada akhir kitab atau pada akhir bab. Itu namanya khotimah. Kemudian watanbihu adapun tanbih tatimah. Wat tatimatu adapun tatimah itu adalah ma sesuatu tummima yang dijadikan sempurna bihi dengan ma, yang disempurnakan bihi dengan ma alkitabu awil babu atau bab.
Jadi tatimah itu adalah sesuatu yang kitab atau bab itu disempurnakan dengan ma tadi. Kemudian yang terakhir adalah wal qaid. Qaid ini adalah ma ji'a bihi li jam'in au man'in au bayani waqi'in. Wal qaid, adapun qaid itu adalah ma sesuatu ji'a yang didatangkan bihi dengan ma li jam'in untuk menghimpun satu permasalahan au man'in atau untuk mencegah au bayani waqi'in atau untuk menjelaskan satu kejadian. Jadi qaid ini adalah sesuatu yang didatangkan untuk mengumpulkan atau untuk mencegah atau untuk menjelaskan satu kejadian. Tetapi qaid ini di kitab-kitab fikih jarang kita temui. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.